Dari situ ternyata banyak banget teman-teman pebisnis yang surprisingly sudah menjalankan bisnis bertahun-tahun tidak punya laporan keuangan, bahkan yang simple banget kayak pencatatan nggak ada. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Jonathan N di sesi Binder alias Bincang Founder bersama Uma Hapsari. Nah, di Binder kali ini kita membahas tentang sejarah di balik berdirinya Amazara dan juga jatuh bangunnya seperti apa hingga Kak Uma ini terlahir kembali dan melahirkan Amazara yang baru dan juga melahirkan Mendaki Kembali. Nah, ini Mendaki Kembali ini seperti apa sih? Nanti kita akan bahas lagi. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum nonton video pertama dan video kedua tentang Amazara dan jatuh bangunnya, bisa cek link di bawah. Dan sekarang kita lanjut ke Kak Uma. Nah, Kak Uma, jadi di video sebelumnya kita udah ngomong tuh tentang Amazara, bisnisnya seperti apa gitu kan. Yes. Nah, sekarang kamu juga sudah menuangkan ini di buku In My Own Shoes. Jadi buat teman-teman silakan beli buku In My Own Shoes karena gue udah baca. Jadi di sini seru banget ceritanya gitu kan. Tentang bisnisnya seperti apa, terus hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan atau memulai bisnis itu seperti apa dari Kak Uma. Nah, boleh diceritain sedikit nggak Kak Uma? Kenapa sih sampai bikin nulis buku gitu? Iya, jadi sebenarnya Kak Jo, dulu waktu Amazara lagi glory-glorynya yang dulu, yang sebelum ini, 2018 itu, aku di-approach sama Alex Gramedia. Terus dari mereka, dari penerbit bilang kayak, Mbak nulis dong buku tentang bagaimana memulai dan membesarkan bisnis sampai sekarang gitu. Oke, so I wrote that. Aku tulis, terus waktu itu mau dipublish itu 2019 awal, 2018 akhir lah. Nah, terus pada waktu itu kan Amazaranya malah jatuh tuh. Jadi nggak lucu dong kalau aku ngomong tentang glorious moment, besar bisnis, tapi bisnisnya sendiri stop gitu, sampai benar-benar harus lay off semua karyawan gitu. Itu kan kayak, this is weird. Jadi aku bilang, oh, boleh dong mas di pending sebentar, di postpone sebentar, I want to write chapter 3. Jadi chapter pertama itu tentang membangun, memulai, chapter kedua itu tentang mengembangkan, yang ketiga ini adalah the truth behind entrepreneurship. Dan chapter 3 ini yang lumayan mengandung bawang sebenarnya, karena I write that with kayak full heart sih. I was putting myself all out there dan berusaha bicara yang benar-benar dari hati tentang what I feel about being an entrepreneur. Dan ternyata setelah bukunya dipublish, justru chapter ini yang mungkin tidak se-wow chapter 2 yang mengembangkan bisnis gimana, tapi ini adalah chapter yang bisa relate dengan banyak entrepreneurs lain. Nah, berarti kan ini sebenarnya di luar sana itu juga banyak sekali entrepreneurs yang merasa kayak so low and down and this is hard, this is tidak seindah yang dicerita-cerita, ini bukan from hero to zero, this is kayak no, ini tidak seperti yang diberikan gambaran, ini blood and tears gitu. Ini sebuah perjuangan. Dan ternyata cuman cerita susahnya itu tidak banyak yang terekspos. Yang terekspos biasanya ya sukses-suksesnya gitu. Dan biasanya orang terinspirasi dari cerita sukses, bukan cerita gagal. Nah, jadi di sini what I'm doing with the book adalah it feels really good sih Kak untuk bisa connect with other entrepreneurs dan bisa sharing satu sama lain tentang what really happens. It feels so good way beyond money to be able untuk bisa connect with them dan kayak bicara bahwa just to feel that I'm not alone and you're not alone and we are in this together. Right. Dan sekarang ada purpose baru nggak sih Kak setelah kemarin kan Amazara sempat jatuh gitu kan, dan ini kan bikin kamu juga jadi berefleksi. Ya. Jadi setelah, Amazara itu kan kemarin bangkit lagi tuh 28 Februari 2020 Kak. Jadi waktu itu belum pandemi. Jadi pada waktu kita launching, wah bad timing, pandemi pula gitu. Jadi tapi pada waktu itu sih aku udah nggak terlalu terpukul ya, maksudnya lagi semangatnya lagi kan, nggak terlalu terpukul karena I understand and I learned from my lesson sebelumnya bahwa ya memang kayak obstacles, kayak rintangan itu akan selalu ada. Jadi kita tidak bisa berharap ini adalah okay, aku bangkit kembali and everything is going to be smooth. No, I think in fact it's getting even harder. Karena ketika kita sekarang mulai lagi, kita nggak mulai dari nol, kita mulai dari experience nih. Jadi sekarang bebannya ke diri sendiri juga lebih kali ini nggak boleh jatuh di lubang yang sama nih.
gitu. Jadi ketika launch lagi, what makes it different adalah kalau dulu kan ya udah kita yang penting growing aja, growing, we wanna make a business, we wanna make a profit. Sekarang we go beyond that. Jadi kita kepengen ngasih impact juga dengan cara yang kita bisa. We would love to make our shoes itu bisa jadi reminder buat pemakainya untuk bisa being brave, walking in their own path. Jadi bukan sekedar sepatu, tapi juga give meaning gitu. So that is something yang kita constantly bicarakan terus di platform yang kita punya, social media, cards, and everything that we do. Kita nggak mau cuma sekedar itu. Dan justru karena adanya pandemi ini, Kak, kan tadi kan kita udah cerita tuh di episode sebelumnya, kita cerita tentang price war dan everything. Kita jadi punya second brand sekarang, namanya AMZ by Amazara. So for those of you yang suka banget diskon, go to AMZ. Memang model bisnisnya seperti itu. Yang suka sepatu basic, yang penting ini sepatu basic, tahan banting, nyaman, bisa dipakai, nggak usah ada bla-bli-blu, go to AMZ. Mau beli di Shopee dengan gratis ongkir dan cashback dan segala macam, dan mau buy one get one, margin still covered. Jadi memang sekarang ada dua segmen yang berbeda. Dan something that I realize sebelum ada kegagalan ini, sebelum ada kegagalan tuh seperti dunia pribadi juga sih, I was kind of trying to please everyone. Aku mencoba jadi give the best service, the best product, the best time, the best bla bla bla, tapi ngasih harga ya segitu. So I'm trying too hard, I'm trying too much untuk please. Orang bilang apa ya, aku ikutin. Tapi sekarang setelah after what happened and after I learn my lesson, jadi lebih tahu gitu. Oh, tempat saya ini di sini, bukan di sini. Oh, I don't have to please this kind of customer untuk segmen yang ini. Untuk segmen yang ini, I have to please this customer. Gitu. Jadi memang jadi lebih tahu ya. Same thing seperti kalau kita di pengembangan diri aja nih, di pribadi kita. Dulu kan saya itu people pleaser banget ya. Jadi kayak dia orang expect begini ya, I'm being this. Orang expect begini, I'm being this. Tapi gila itu capek banget sih. Jadi malah nggak sustain. So what I do right now adalah, udahlah, I started to give up on expectation of myself dan other people. Kalau misalnya orang mikir kayak, misalnya nih in my head, orang berpikir biarin aja deh orang berpikir A gitu. It's not my responsibility untuk meluruskan pemikiran mereka. Orang itu kan punya pikiran masing-masing, itu kan bebas dong. Dan mungkin dia berpikir seperti itu karena menurut dia itu yang benar. It's good for you. But it's just not the way I see my life. Kenapa? Karena dia kan nggak tahu full story-nya kan. Jadi orang mau berpikir, dia mah kerja mulu orangnya, pasti begini misalnya. If it works for you, just go with that point of view. But in my point of view, I love working. Oke, nggak masalah aku hidup dengan seperti ini. I actually enjoy it and this is for me. Jadi dengan adanya acceptance dan diri sendiri itu jadi lebih gimana ya? Hidup tuh lebih enteng rasanya malah. Karena kita tidak doing it for other people. Iya, yang tadi people pleaser ya, yang orang mau apa, oke, kita bantu. Tapi sekarang mungkin ya bukan berarti kita nggak boleh mikirin orang lain juga ya, kita tapi ada baiknya kita mikirin diri sendiri juga, our well-beingness ya. Betul. Jadi kita tahulah tempat orang lain itu bukan sampai ke yang bisa. Kata-kata orang tuh nggak bisa. Kalau aku dengar kata-kata orang yang negatif tuh sekarang tuh tidak menusuk hati gitu loh Kak Jo. Cuman yang kayak ya udahlah orang mikir gitu biarin aja gitu. Tapi nggak sampai benar-benar menyakitkan and sampai benar-benar bikin aku berubah gara-gara denger itu gitu. Kan dia nggak tahu gitu. Have empathy lah sama orang lain. Kan orang lain itu juga nggak tahu full story dari kita dan kita tidak punya kewajiban untuk explain to them. Dan mereka juga tidak punya kewajiban untuk mengerti dari sudut pandang kita gitu. I think everyone has their own perspective. Yang paling penting apakah kita live our lives or not, dan benar-benar yakin dengan jalan kita, terus ya kita menempuh jalan itu. And that's the same way in business. Sekarang makanya di Amazara kita lebih tahu lah kita tuh ada di jalan yang mana, kita goalnya seperti ini. Right, jadi lebih fokus ya. Yes, betul. Right. Nah terus setelah udah tahu Amazara mau ngapain nih. Nah, kemudian bikin baru lagi nih, Mendaki Kembali. Right. Apa yang pengen Kak Uma capai dengan Mendaki Kembali, gebrakan apa lagi nih? Yes. Mendaki Kembali itu. Atau mungkin Mendaki Kembali itu apa ya kali? Iya, betul, mungkin dari itu dulu ya. Mendaki Kembali itu sebenarnya awalnya terinspirasi dari, jadi kan aku share nih setelah ada buku, aku share
oke, bagaimana caranya ketika kita, kan kalau kita mulai bisnis kan, kita mulai sesuatu yang baru kan, and kita masih berapi-api nih, kita semangat 45. Gitu. Tetapi ketika kita sudah naik turun, ibaratkan kita naik gunung lah ya, kita mendaki gunung. Awal-awal sih, semangat banget. Begitu udah naik turun di tengah tuh kayak, aduh, ngos-ngosan ya, capek juga ya ternyata di sini. So the journey of starting something is very different dari the journey of starting again, restart lagi gitu. Karena banyak banget teman-teman yang merasa kayak, aduh ini kayak kita sudah kehilangan energi dan lain-lain. Jadi ini terinspirasi dari, I just wanna pengen share aja sih experience tentang bagaimana sih rasanya mendaki kembali gitu. Waktu itu aku tulis di caption Instagram doang, ternyata mulai banyak yang ngikutin, ya udah bikin Instagram baru lagi. Dan salah satu poin dari mendaki kembali adalah kita percaya bahwa kalau kita mau mendaki lagi, kita bukan cuma butuh optimisme doang. Kita butuh ilmu, knowledge, dan eksperimen. Dan itu bisa kita pelajari salah satunya dari apa? Belajar yang namanya data, fakta, angka. Jadi kita nggak ngambil keputusan, kalau misalnya kita entrepreneur, kita punya bisnis, kita tuh nggak ngambil keputusan based on dengkul kita doang lagi pengen apa, atau mood kita lagi gimana gitu. Because that is bad. Gut feeling dan juga mood dan juga segala macam itu sometimes it does good, but not all the time. Ada kalanya kita juga harus di backup dengan data, fakta, dan analisis berdasarkan historicalnya kita. Dan itu yang aku pelajarin dari jatuh bangunnya Amazara dulu. Jadi kalau we are about to restart again, maybe one thing yang aku pengen tekenin sama teman-teman yang mau mendaki lagi, at least kamu punya data, fakta, dan kamu bisa ngambil keputusan itu terbackup dari situ. Karena itu akan sangat ngebantu banget kita nanti tuh kayak gimana. That's why produk kita yang kita monetize-kan dari situ adalah ilmu untuk bisa membaca dan menganalisis laporan keuangan versi pebisnis. Jadi Justin bukan seorang akuntan, tapi ini nih kayak Kak Jo kan nggak ada sertifikasi, tapi punya pandangan dan ini caranya untuk seperti ini loh, gitu. So you kinda have itu kan, ada kurasi tersendiri. Same thing with me. Kalau aku mau mengajarkan yang keuangan yang baik dan benar, of course I'm not a professional accountant. Mungkin kamu ke auditor aja atau kamu ke akuntan lah, hire accountant yang benar gitu. I'm not gonna tell how we make it gitu. Tapi kalau sekedar mau membaca dan menganalisis dari kacamata praktisi, I can speak from my experience. Nah, dari situ ternyata banyak banget teman-teman pebisnis yang surprisingly sudah menjalankan bisnis bertahun-tahun tidak punya laporan keuangan, bahkan yang simple banget kayak pencatatan nggak ada, terus rekening masih digabung-gabung gitu. Itu tuh kayak kita jadi nggak tahu itu bisnis tuh beneran sukses atau enggak, itu bisnis tuh menghasilkan apa enggak. For example, kayak misalnya banyak pebisnis yang packing di rumah, dibantu sama keluarga, terus habis itu sewa kantor juga di rumah gitu. Kesannya untung, padahal dia kan nggak bayar sewa, dia nggak bayar karyawan, jadi nggak dihitung. Nah, even small things kayak gitu aja tuh ternyata masih banyak yang skip, karena I understand sih namanya orang bisnis ya, banyak ya kayak harus ngerjain banyak banget, gila kali gue masih suruh ngurusin kayak gitu. Oke, tapi it's just a matter of time. Kamu juga suatu ketika harus punya pencatatan, dan kalau enggak nanti kamu jatuh malah jadi nggak sustain bisnis. Right. Jadi si mendaki kembali ini bisa dibilang mengajar caranya pengelolaan keuangan di bisnis ya? Betul, di small business to be precise. Bisnis kecil, dan juga ini kan semua juga based on your experience ya, karena kemarin juga Amazara kan mungkin masanya ada di managing finance and cash flow ya, kurang lebih ya. Betul ada di situ. Jadi kalau bisa belajar dari experience orang lain, kenapa mesti mahal-mahal belajar dari experience sendiri? Karena my failure cost me a lot. Betul. Very expensive. Dan ya itulah, kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain kan lebih mudah dan lebih murah ya. Iya, selama kita mau ya. Kadang-kadang kita bebel juga. Betul. Dan terus kemudian ini Kak, di segmen sebelumnya juga kita sempat ngobrolin soal Amazara akhirnya dapat investor. Meskipun dapat investornya bisa dibilang kayak serendipity ya. Ini dapat dari mana? Kemudian udah ketemu aja gitu ya. Nah, terus dari perspektif kamu, apakah ada gimana sih caranya buat small business ini untuk mencari investor gitu? Atau penting nggak sih sebenarnya investor ini dalam hal mengembangkan bisnisnya? Atau
yaudah bootstrapping aja, tunggu capital gede baru di expand gitu Kak? Oke. Menurut aku, kalau misalnya kita mau butuh investor, itu kita tahu dulu tujuannya apa. Understand ya, yang namanya investor itu ada dua. Yang pertama memang benar-benar investor yang ngasih uang aja. Yang kedua ada strategic investor gitu. Jadi misalnya kayak, oh aku butuh bantuan Kak Jo untuk mendaki kembali supaya bisa lebih strategik nih, misalnya. Siapa tahu Kak Jo mau ya kan, malah pitch gua. Siapa tahu mau gabung misalnya di Mendaki, bisa jadi investor strategik yang bukan cuma dari segi uang. Nah, kalau yang terjadi di Amazara ini adalah kita memang butuh uang gitu. Jadi yang kita cari adalah investor yang bisa ngebantu kita dengan keuangan. Kenapa? Karena model bisnis kita sudah teruji, it's tested, kita bisa pitch. Seandainya bisnis ini dikasih lebih banyak uang, ini bisa scaling lagi nih, bisa gitu. Cuman be careful of the type of investor yang kita pilih ya, karena misalnya nih, waktu itu kita juga sempat ngomong dengan big VCs, yang benar-benar big venture capital kayak Sequoia gitu misalnya. Mereka itu tidak mau invest under $1 million misalnya. Nah, terus untuk bisa bekerja sama dengan mereka kan kita harus punya growth ini itu dan lain-lain, itu harus selaras dengan visi misinya mereka. What I love dengan si current venture capital ini adalah kan kalau investor ngomong ya terserah ya kan, tapi kan mau bagaimana itu tertuang di akta dan perjanjian. Jadi di actual perjanjian dan akta itu memang dari segi target, dari segi visi misi, dari segi share, dari segi semuanya itu align dengan kemana company ini mau kita bawa. For example, target omset dan juga target profit itu jadi sesuatu yang ditulis di situ. Nah, karena ada target profit, I'm actually happy karena berarti ini maksudnya biar company-nya sustain dari profitnya. Jadi kita bisa ambil profit kan dari situ. Kan ada juga company yang kayak kalau misalnya ada visi invest, mereka berharapnya growing besar, terus habis itu nggak apa-apa deh, nggak usah profit dulu gitu. It's not for me and it's not for my business. I know for sure bisnis ini harus making profit. Kenapa? Karena bisa making profit since day zero. Beda halnya misalnya kita technology company, kita kan brand jualan sepatu. Jadi memang ini align dengan apa yang dimau. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang kayak thinking about, looking for investor atau kayak gimana, make sure dulu bahwa investor itu bukan goal-nya, itu adalah caranya aja supaya kita bisa mencapai goal. Terus yang kedua, ketika sudah dapat investor, kita harus bisa memanfaatkan si investornya ini sesuai dengan porsinya dia. Kalau porsinya memang ngasih duit, ya manfaatkan duitnya. Terus kita bagi keuntungannya bersama-sama. Kalau memang porsinya di strategik, ya manfaatkan strategiknya. Jadi kita bisa untung bersama-sama. Jangan sampai kita di-invest for the sake of invest. No. Investment is about starting a new responsibility. Itu kan duit orang ya, you have to be a lot more responsible. Ini kamu nggak bisa lah besok mau liburan terus kamu ambil sembarangan duitnya gitu ya kali. Kamu harus punya struktur yang jelas, kamu harus punya plan yang jelas. Jadi kalau kamu memang not ready and you wanna be kayak, oh I just wanna make sure bahwa bisnis ini tetap 100% mine, ya jangan terima investor, kamu bootstrap aja sendiri, kelola uangnya sendiri. Ya, jadi mau pilih investor atau bootstrap sendiri, kembali lagi ke tujuan ya. Betul. Dan investor juga mau yang financial, yang support uang atau juga yang support strategi juga. Betul. Silakan disesuaikan ya. Betul. Jadi sebelum kita bahkan memutuskan untuk ada investor apa enggak, kita ketahui dulu nih bisnis tuh mau dibawa kemana gitu. Dan apakah untuk ke sana kita butuh investor apa enggak? Kalau misalnya kita freelancer, misalnya nih aku jadi pembicara gitu. Ngapain ya investornya, buat apa juga gitu. Orang itu sudah sustain dengan cara seperti itu, kecuali kalau itu mau dijadiin platform. Nah, itu baru kita mungkin butuh investor. Right. Dan oke, kalau misalnya teman-teman tadi kan mungkin pada mau join nih, oh saya pengen join ke Mendaki Kembali, itu gimana sih Kak caranya biar aku bisa join? Apakah ada sosial medianya apa, atau aku harus daftar di website atau gimana Kak? Oke, jadi sebenarnya kita punya website-nya mendakikembali.com. Kalau teman-teman mau lihat, di situ basically kita punya misi satu. Kita percaya bahwa pengusaha yang sukses adalah mereka yang berhasil mengelola keuangan bisnis dan pribadinya.
Jadi nggak bisa salah satu. Speaking from my experience dari dulu, kalau misalnya cuma salah satu nanti ambiar juga saling mensubsidi. Jadi dua-duanya harus dikelola. Dan dikelolanya mulai kapan? The sooner the better. Karena akan ada satu stage di hidup kita di mana ya kita harus mengelola keuangan bisnis dan pribadi. Nggak bisa enggak. Jadi dari situ bisa dilihat. Kalau misalnya teman-teman interested, we have webinar, but the webinar itu kita cuma bikin setahun sekali 2 kali, and it's already closed. Jadi kalau misalnya mau, kita bisa tunggu lagi next year. Cuman just follow. I think kalau misalnya kamu bisa belajar dari insight-nya, dari apa yang kita share di situ, terus kamu bisa working on your own finance, it's already good. Right. Jadi ini nanti akan belajar nggak cuma ngelola keuangan bisnis ya, tapi juga pribadi ya, biar jangan sampai kecampur. Betul. Dan untuk bisa ngelola keuangan pribadi itu kan it's not my field of expertise ya. Gitu. Jadi aku ada co-founder namanya Mbak Alia Natasha. Dia punya pengalaman di wealth management lah. Jadi punya kompetensi yang cukup untuk bisa ngajarin tentang personal finance, tentang budgeting, tentang milih asuransi itu kayak gimana gitu. Things yang memang hubungannya dengan personal life kita. And actually learn a lot from her too. Jadi ada field-nya masing-masing lah. Gitu. Nah, terus Kak, setelah semua ini Amazara relaunch, terus juga ada mendaki kembali. Target berikutnya apa nih Kak? Target berikutnya I just wanna be focusing on this. Terus bener-bener do better di setiap hal ini gitu. I just wanna be better. Kalau misalnya the more is not more, more is less. Jadi I think daripada ngerjain 10 hal di hal yang berbeda-beda, it's really exhausting untuk multitasking kayak gitu. So I just really focus on Amazara, di building community di Mendaki, bisa sharing sama teman-teman, connecting with people that bring me a lot of energy, kayak bisa connect sama Kajo, sama teman-teman yang lain. It's just my focus, and definitely karena aku ada anak ya, jadi my real Amazara, anak nomor 1 ini harus jadi prioritas banget sih. Udah, ya. I have to pay a lot of attention to my kid, dan I enjoy. Dulu justru dulu ketika aku nggak punya fokus kayak gini sih, quality time sama anak nggak terlalu gimana ya. Sekarang baru mulai berasa sih. It's really worth it. Work means nothing without. Baiklah Kak Uma, thank you banget atas obrolannya. Aku yang terima kasih banyak Kak Jill for giving the opportunity. Stay in touch. Dan ini sebelum ini Kak, sebelum kita menutup sesi kali ini, ada last word atau mungkin tips buat teman-teman UKM yang sedang jatuh bangun ini kan, apalagi pandemi ya, atau tips untuk orang yang lagi bangkit dari kegagalannya Kak? Yeah, maybe I would say the same thing yang akan aku katakan ke diri sendiri ya. Always find the courage untuk bisa hidup di sepatu kita sendiri. Karena itu adalah satu-satunya cara, and I mean it, that's the only way untuk kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan kalau kita sudah jadi versi terbaik dari diri kita, itu adalah satu-satunya cara juga untuk bisa ngasih impact yang meaningful buat orang lain. Jadi kalau kita mau kasih impact, jangan mulai dari mikirin orang lain dulu. Justru kebalikannya, kita mikirin diri sendiri dulu, kita berani hidup sebagai kita dulu, baru kita menjalankan itu, kita menjadi lebih baik, dan dari situ kita bisa secara otomatis kasih impact orang. Oke, thank you banyak Kak Uma. Terima kasih. Semoga sehat terus, sehat terus dengan mendaki kembalinya, dengan Amazaranya, dan dengan Zara benerannya. Iya, Zara benerannya. Oke, kapan-kapan mungkin ketika semua pandemi ini kelar, kita nongkrong-nongkrong lah ya Kak. Yes. Thank you banget ya Kak Jo ya. Ya. I appreciate the time. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa juga tonton video di segmen 1 dan segmen kedua soal kisah di balik berdirinya Amazara dan juga jatuh bangunnya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe karena kita masih akan ada sesi binder-binder alias bincang founder lain. Selain itu juga ada video titik balik dan juga video kupas habis. Silakan cek di YouTube-nya Growth Space Indonesia. Dan sampai jumpa di sesi binder berikutnya.